Shalom Bapak Ibu Saudara, renungan hari ini berjudul Mengaku. Lukas 2 ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Kata tercengang dalam teks aslinya adalah exeplageesan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata astonished. Dalam Lukas 2 ayat 47 dikatakan, dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Kata tercengang di ayat 48 dan kata heran dalam ayat 47 berasal dari kata yang sama, tetapi punya makna yang berbeda. Astonished berbeda dengan amazed yang takjub karena terheran-heran, seperti kata terheran-heran dalam ayat 47 tadi. Sikap Yusuf dan Maria ini bukan tercengang karena takjub, tetapi tercengang dengan maksud mempersalahkan. Di sini tampak sifat kedagingan Yusuf dan Maria. Mereka menyalahkan Tuhan Yesus seolah-olah Tuhan Yesus yang meninggalkan mereka. Padahal merekalah yang meninggalkan Tuhan Yesus, dan celakanya baru sadar setelah 1 hari perjalanan. Seharusnya Yusuf dan Maria ini berkata ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, "Maafkan kami nak, kami lalai memperhatikanmu," bukan malah mempersalahkan Tuhan Yesus. Seringkali ada orang tidak mau mengakui kesalahan, padahal mereka membutuhkan pengakuan kesalahan itu. Mungkin karena gengsi, ego, merasa lebih tinggi, merasa lebih tua, merasa lebih terhormat, dan lain sebagainya. Padahal perasaan-perasaan itu tidak seharusnya ada pada orang yang bersalah. Salah tetaplah salah. Entah lebih tinggi jabatannya, entah lebih tua, entah lebih terhormat, ketika salah, tetaplah dia harus meminta maaf. Tetapi jawaban Tuhan Yesus sangat mengagumkan. Ia menjawab, "Mengapa kamu mencari aku?" Kalimat ini tidak secara langsung dan tidak secara terang-terangan mempersalahkan Maria dan Yusuf. Memang menyindir secara halus. Padahal seharusnya sejak 2 hari yang lalu mereka sudah merasa kehilangan Tuhan Yesus. Kadang kita takut mengakui salah kepada Tuhan karena takut Tuhan marah dan menghukum kita. Tetapi lihatlah Tuhan kita dengan adil mempersalahkan ibunya, dengan halus juga mempersalahkan ibunya. Meskipun dia melakukannya dengan cara yang lembut dan tidak langsung. Jadi seharusnya kita tidak punya alasan takut dihukum untuk mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus tidak justru menunjukkan kesalahan Maria yang lalai memperhatikan anaknya, tetapi Tuhan Yesus mengetahui bahwa jauh di dalam hati orang tuanya, mereka bukan mau mempersalahkan, tetapi mereka sedang membutuhkan Tuhan. Maka dari itu, pesan dari Lukas 2 ayat 48 ini mengajak kita untuk kita mau mengakui kesalahan. Karena mengakui kesalahan adalah bentuk kita membutuhkan Tuhan. Dan memang kita tidak akan bisa hidup dengan rasa damai sejahtera jika tidak di dalam Tuhan. Bahkan hampir mustahil ada rasa damai sejahtera jika kita tidak pernah mengakui kesalahan kita kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan, karena dengan itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu.
begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku. Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan